Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan Bapak sekalian, karena ini pembahasan penting menguatkan apa yang tadi saya sampaikan. Tadi kita katakan bahwa akidah itu yang kita anut sekarang itu adalah warisan dari akidahnya Nabi, para sahabat, para ulama dan seterusnya. Gak jauh beda. Yang membedakan adalah rincian penjelasan, rumusan, metode, argumen, dalil. Namanya dalil kan itu berkembang dari masa ke masa, tapi akidahnya sama gitu. Bahkan boleh saya bilang semua akidah Nabi. Karena begini Pak, semua Nabi itu datang dari Tuhan yang satu. Kan Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Idris kan sama sebetulnya. Otomatis kalau Nabi-Nabi itu datang dengan akidah, gak mungkin akidahnya beda-beda. Kan Tuhannya sama. Masa Tuhannya sama akidahnya beda-beda? Semua akidah Nabi itu sama, akidah tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Al-Qur'an. Nabi-nabi terdahulu tuh sama la ilaha illallah juga. Cuma yang membedakan apa? Mereka hidup pada zaman ketika itu ajarannya nggak berlaku secara umum seperti hanya ajaran Nabi Muhammad. Mereka yang umatnya Nabi Isa diwajibkan percaya kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad dia belum ada. Meskipun ada riwayat menyebutkan semua nabi itu diutus oleh Allah dengan mengabarkan kedatangan seorang nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat ini diterima, otomatis berarti semua nabi itu mengabarkan umatnya akan kedatangan Nabi Muhammad, mereka wajib beriman juga pada akhirnya. Jadi semua akidah itu sama. Bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak berbilang dan seterusnya. Hanya saja berbeda dalam soal rincian. Mari kita buktikan itu. Akidah sepanjang zaman bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi akidah yang paling pokok dalam agama Islam itu ketuhanan. Mari kita lihat ini, ketuhanan. Yang kedua, kenabian. Udah, semua nabi itu begitu. Semua nabi mengharuskan umatnya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan mengakui mereka sebagai utusan Allah. Semuanya begitu ajarannya. Kalau ditanya Pak, Nabi Ibrahim kira-kira meyakini nggak Allah itu tidak bermula? Meyakini nggak? Ya pasti yakin. Soalnya kalau Allah dibilang bermula, berarti Allah butuh sama yang lain. Kan begitu? Mustahil itu. Jadi jangan dibilang akidah ini beda. Semua akidah itu sama. Yang membedakan cuma, ya lihatlah itu kitab-kitab ulama. Ada yang 8 jilid, ada yang 10 jilid, 11 jilid. Bahas apa itu? Bahas dalil. Bahas pengayaan dalil supaya apa? Supaya orang-orang yang ragu itu percaya. Sehingga ketika mereka ragu tahu pembuktiannya. Itu aja bedanya itu. Ada pembahasan jauhar, arad, ahkamul jauhar, ahkamul arad. Di zaman Nabi nggak ada. Cuman ulama bersentuhan dengan peradaban yang beraneka ragam merasa perlu bahas beginian. Sebagai penopang, sebagai dalil aja. Setelah ketuhanan kenabian, hal yang tidak kalah penting dalam akidah kita adalah hari akhir. Dan ingat Pak, ini hari akhir nih tanpa disebutkan pun udah masuk di sini nih. Soalnya yang mengabarkan hari akhir itu siapa? Nabi. Jadi kita percaya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk di dalamnya iman kepada hari akhir, ya sorga, ya neraka, ya azab kubur, ya syafaat, ya sirot, ya haud, apalagi ya malaikat, ya jin, ya setan, ya iblis. Semuanya itu di bawah itu. Kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sepaket. Anda kafir kalau mengingkari itu. Mengingkari yang pokok-pokok. Gak percaya malaikat, selesai. Gak percaya sorga, selesai. Adapun bertakwil, punya penafsiran yang menyimpang, paling jauh kalau penafsirannya sesat, kita katakan sesat tapi tidak mengkafirkan. Baik, ini akidah pokok. Mari kita lihat kalimat syahadat asyhadu. Tadi saya bilang soalnya sifat 20 yang kita pelajari itu sebetulnya kalau kita paham kalimat syahadat ada di dalamnya. Mari kita rinci makna ketuhanan yang ini nih. Kan kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Muncul pertanyaan, Tuhan itu bisa disebut sebagai Tuhan kenapa? Atau dengan apa? Dengan apa sesuatu bisa disebut sebagai Tuhan? Otomatis Pak, kalau kita pakai logika nih, Tuhan itu bisa disebut sebagai Tuhan kalau dia sempurna, ya kan? Soalnya kalau dia nggak sempurna, sama kayak makhluk, buat apa dipertuhan, ya nggak?
Tuhan harus sempurna. Nah, lihat sini Pak. Imam Sanusi, ini orang sosok ulama yang pertama kali menjelaskan bagaimana sifat 20 itu bisa dijelaskan dan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Sebelum ulama-ulama itu setahu saya belum ada. Imam Sanusi lah yang mempelopori dalam kitab Ummul Barahin, dan saya punya syarah bahasa Indonesianya itu. Silahkan dibaca rinciannya nanti. Lihat. Kata Imam Sanusi, Tuhan itu disebut Tuhan dengan dua hal. Satu, dia tidak, mohon perhatikan baik-baik Pak, tidak bergantung pada yang lain. Soalnya kalau ada Tuhan bergantung sama yang lain, bukan Tuhan lagi itu namanya. Ya jadi makhluk. Lemah dia, ya kan? Tidak bergantung kepada yang lain. Baru itu namanya Tuhan. Yang kedua, segala sesuatu yang lain bergantung kepada dirinya. Baru itu layak disebut sebagai Tuhan. Kita bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Yang layak dipertuhan itu harus memiliki 2 hal ini. Satu, dia nggak bergantung kepada apapun. Yang kedua, segala sesuatu, makhluknya maksudnya, harus bergantung kepada dirinya. Kalau cuman ini doang, tidak bergantung kepada yang lain, Tuhannya nggak sempurna itu. Di samping dia tidak bergantung kepada yang lain, sesuatu yang lain harus bergantung kepada dirinya saja. Itu baru disebut sebagai ilah, sebagai Tuhan yang sah. Ya kan? Jadi makna ketuhanan, saya ulangi, makna ketuhanan itu mengharuskan adanya 2 hal ini. Dia tidak bergantung kepada yang lain, dan yang lain bergantung kepada dirinya. Baru itu namanya Tuhan beneran. Kalau dia bergantung sama yang lain, ya namanya makhluk, itu bukan Tuhan. Kan gitu? Lihat Pak, dari makna yang pertama ini, makna ketuhanan yang pertama ini, coba Bapak bayangkan. Tidak bergantung kepada yang lain. Kalau tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia ada dengan dirinya sendiri dong. Iya enggak? Kan enggak bergantung sama yang lain. Muncullah sifat wujud berarti kalau gitu. Iya enggak? Oke, tidak bergantung kepada yang lain. Lihat Pak, tidak bergantung, enggak butuh sama yang lain. Sifat kedua dalam sifat 20, sifat apa namanya? Qidam. Qidam itu maksudnya apa? Allah tidak bermula, tidak ada awalnya. Artinya apa? Kalau Allah bermula, berarti dia bergantung, ya kan? Sama yang lain. Saya nih, ada awalnya nih. 94 saya lahir, ada awalnya tuh. Awalnya saya ini mengharuskan saya bergantung sama ibu saya yang melahirkan saya, ya kan? Allah tuh nggak begitu. Berarti dengan mengatakan Allah tidak bergantung kepada yang lain, otomatis dia tidak bermula. Ini sifat apa namanya nih? Qidam. Tuh lihat. Sifat 20 itu hanya rincian dari itu aja. Kalau Allah tidak bergantung kepada yang lain, ya otomatis dia nggak ada awalnya dong. Nah, Allah nggak ada awalnya itu maksudnya apa? Sifat qidam. Oke. Kalau Allah tidak bergantung kepada yang lain, otomatis nggak akan ada yang bisa membinasakannya. Ya nggak? Itulah yang maksud dengan sifat baqa, tidak kan nggak bergantung. Kalau Allah berakhir, berarti ada yang mengakhirinya. Ya nggak? Kalau Allah ada yang mengakhirinya, berarti Allah bergantung sama yang lain. Batal sudah ketuhanannya. Ya enggak? Wujud, qidam, baqa. Lihat. Kalau Allah tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia juga beda dengan makhluk dong. Ya enggak? Beda dengan makhluk. Soalnya kalau misalnya dia sama dengan makhluk, berarti dia juga bergantung sama yang lain. Tuh lihat. Lahirlah sifat mukhalafah lil hawadis. Nah sekarang saya mau bilang Pak, lihat, ini sebagai bukti apa yang tadi kita katakan. Bahwa yang ditulis oleh ulama itu hanya memperinci aja akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat itu. Termasuk akidah Nabi terdahulu. Kalau kita tanya, Ustadz, ini ada dalilnya nggak di Quran? Sifat-sifat yang tadi Anda sebut itu. Banyak. Sifat qidam dalilnya dari mana di Quran? Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Ya kan? Dialah yang maha awal. Maha awal maksudnya laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelum itu. Allah yang
tidak bermula. Maha awal dalam arti tidak bermula. Maha akhir dalam arti tidak berakhir. Jadi ini cuma rincian aja dari dalil Quran, dari akidah yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau saya terusin Pak, ujung-ujungnya sifat 20 masuk ke sini semuanya. Coba kalau kita lihat, wujud, qidam, baqa, mukhalaf, al-haris. Qiyamu binafsi artinya apa Pak? Berada dengan dirinya sendiri, karena dia tidak bergantung kepada yang lain. Tuh, rincian aja kan sebetulnya. Nanti sama ulama dikasih dalil. Dalil akli, dalil nakli. Itulah khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping mengacu kepada wahyu, dalil, Al-Quran, Sunnah, juga menggunakan akal. Karena akal dan wahyu, akal yang benar mustahil bertentangan dengan wahyu yang benar. Yang mungkin terjadi adalah penafsiran atas wahyu. Tapi wahyu yang kebenarannya bersifat pasti gak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Karena akal ini mahalut taklif. Kita ini disuruh menyembah Allah karena punya ini. Kalau ininya error, ya udah kita tuh bukan mukallaf lagi. Jadi gak mungkin Pak ada ayat atau ada akidah yang benar bertentangan dengan akal sehat tuh gak mungkin. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Makanya apa kalau baca kitab Ahlus Sunnah selalu ada dalil akli, dalil nakli, dalil dari akal, dalil dari wahyu, ada semuanya. Karena kita beragama nggak cukup dengan teks suci aja, harus menggunakan ini sebagai upaya untuk memahami. Dan nggak ada pertentangan dalam ajaran Ahlus Sunnah menyangkut ini dengan wahyu, menyangkut akal dengan wahyu. Dari mana yang kedua, segala sesuatu yang lain harus bergantung kepada Allah. Otomatis kalau begitu Allah harus maha kuasa dong. Kan dia menjadi tempat bergantungnya semua makhluk. Masa nggak punya kuasa? Lahirlah sifat qudroh, ya kan? Kalau berkuasa, masa nggak punya kehendak? Lahirlah sifat iradah. Kalau punya kuasa, punya kehendak, masa nggak tahu? Lahirlah sifat ilmu. Kalau punya kehendak, punya kuasa, punya pengetahuan, masa nggak hidup? Lahirlah sifat hayat, artinya hidup, ya kan? Tuh lihat. Jadi yang kita pelajari di akidah itu hanyalah rincian penjelasan dari dua kalimat syahadat. Bahas sorga, bahas neraka, bahas malaikat. Itu rincian dari syahadat aja. Kalau Nabi nggak bilang, kalau Nabi Muhammad nggak bilang, nggak ada malaikat, ya kita juga bakal bilang nggak ada. Kenapa kita bilang ada malaikat padahal nggak pernah ngelihat? Nabi Muhammad yang bilang. Konsekuensi kita membenarkan risalahnya, kita harus membenarkan semua kabarnya. Lihat Pak. Sudah bisa dipahami ya? Bahwa ketika Anda berkata, makanya kalau ada orang bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Terus dia meyakini misalnya, Tuhannya nggak berkuasa. Tuhannya bergantung kepada makhluk. Itu batal sudah syahadatnya. Itu bukan syahadat namanya. Syahadat itu harus diiringi dengan keyakinan yang mantap. Bahwa Tuhan yang Anda sebut itu memiliki semua sifat kesempurnaan. Memiliki semua sifat keindahan, memiliki semua sifat keagungan. 20 sifat yang disebut bukan membatasi, itu hanya memudahkan bahwa Allah itu maha sempurna, maha indah, maha agung. Itu aja sebetulnya. Sifat wahdaniyah, kenapa kita meyakini Tuhan yang maha esa? Allah itu satu. Ya karena kalau Allah ada dua, jadi lemah itu Pak. Jadi lemah ya kan, ribut dia. Tuhan yang lemah, gak bisa tuh segala sesuatu yang lain bergantung kepada dirinya. Kan jadi lemah. Otomatis dia harus esa. Walhasil kesimpulannya, apa yang kita yakini sekarang sebagai warisan ajaran dari para ulama-ulama kita dengan dalil-dalilnya, itu adalah rincian dari akidah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Saya menyinggung sedikit karena ini sering disalahpahami. Inilah yang membedakan sekarang, untuk sekarang, akidah kita dengan akidah yang non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba bisa dihapus sedikit Pak. Sudah jelas ya, bahwa kalimat syahadat, lihat bagaimana itulah yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Nabi Muhammad itu punya keistimewaan jawami'ul kalim. Beliau itu kalau ngomong, ungkapannya ringkas, tapi maknanya luas dan padat. Ini lihat, ulama tuh pengen ngejelasin dua kalimat syahadat, sampai bikin Al-Mawaqif, Syarah Mawaqif 8 jilid, Syarah Al-Maqasid 5 jilid, Nihayatul Uqul 4 jilid.
Itu buat ngejelasin apa coba? Ngejelasin ini doang. Ulama-ulama dulu itu. Quran yang 30 juz itu. Yang 30 juz itu dirinci tafsir Tabari Jami'ul Bayan 23 jilid. Mafatihul Ghaib karangan Razi 32 jilid. Ibnu Katsir tafsir Quran Al-Azim 8 jilid. Ruhul Ma'ani 17 jilid. Tohair Ibn Ashur 23 jilid. Wah, itu buat ngebahas apa? Ngebahas Quran yang Jawami'ul Kalim, yang ijaz, ringkas, padat tapi mendalam dan luas. Itulah karakter bahasa Arab yang tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Pak, sekarang akidah-akidah yang disebarkan oleh sebagian kelompok yang bilang Tuhan ada di langit, Tuhan itu bersemayam di arsy. Lihat Pak, saya mau nanya sama Bapak dan Bapak silahkan tanya kepada orang-orang itu. Bagaimana Anda menjelaskan ayat yang bilang di surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman tsumma qadar wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Lihat Pak, wa huwallahu fis samawati wal ard. Terjemahin Pak, dan dialah Allah yang di langit dan di bumi. Bapak bisa nerima akidah dari pemahaman harfiah semacam ini? Allah di langit dan Allah di bumi? Kalau mau diambil terjemahan harfiahnya kan begitu. Wa huwallazi, gimana ada surat dalam ayat, wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang fis sama ilah, di langit dia Tuhan, di bumi juga Tuhan. Ada ayat yang bilang begitu? Ya kan? Ini kalau terjemahnya, dialah Allah yang di langit dan di bumi. Bisa nggak dari ayat ini kita menyimpulkan kalau begitu Allah itu di langit iya, di bumi juga iya? Gak bisa lah. Gimana ceritanya itu? Masa satu subjek yang sama berada di tempat yang berbeda? Gimana ceritanya itu? Saya di Bekasi sekaligus di Rajak, bisa itu? Gimana error itu? Berarti ini ayat maksudnya bukan menjelaskan kebertempatan Allah. Gak dibilang Allah di langit, maksudnya Allah yang menguasai langit dan bumi. Itu Pak. Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Dialah yang di langit menjadi Tuhan, di bumi juga Tuhan. Maksudnya dia di langit, ada di langit dan di bumi gitu? Bukan. Maksudnya dia menguasai langit dan bumi. Begitupun kalau lihat Pak, Nabi Muhammad, Bapak tahu Bai'atur Ridwan. Sekelompok sahabat Nabi berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Kan sahabat Nabi ngumpul nih berbaiat kepada Nabi Muhammad. Quran bilang sesungguhnya yang berbaiat kepada kamu wahai Muhammad, mereka itu berbaiat kepada Allah. Bapak bisa bilang Nabi Muhammad adalah Allah kalau begitu? Kalau diambil terjemahan harfiahnya kan begitu. Ya masa nih Muhammad Allah? Enggak, itu ayat menyebutkan innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada kamu wahai Muhammad, dia berbaiat kepada Allah. Apakah itu artinya Nabi Muhammad adalah Allah? Kan bukan. Maksudnya apa? Itu isyarat kedekatan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Bahwa sahabat yang berjanji setia sama Nabi Muhammad itu hakikatnya menunjukkan kesetiaan kepada Allah gitu loh. Bukan Nabi Muhammad ini adalah Allah. Wa huwa ma'akum. Ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian, bersama kita sekarang Allah itu kata Quran. Maksudnya bersama dalam arti duduk gitu di samping kita? Bukan. Bersama kita dengan ilmunya, dengan kuasanya, dengan kehendaknya, dengan rahmatnya. Ini yang dimaksud dengan takwil Pak. Gak semua ayat, gak semua hadis yang bicara tentang Allah itu jelas maknanya. Harus diperinci. Dan disucikan dari keserupaannya dengan makhluk. Begitupun kalau ada, karena sebagian orang salafi suka berdalil dengan ayat A'amintum man fis sama A'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamut di surat Tabarak. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari sosok yang ada di langit? Versi terjemahan mereka begitu.
Di langit. Allah ada di langit berdasarkan ayat ini. Padahal lihat sini. Ini fis samawat juga sama fi kan? Ini sama-sama fi, ini sama-sama fi. Apakah itu artinya Allah di dalam langit? Bukan. Bukan menunjukkan kebertempatan ini ayat itu. Ini bisa dimaknai oleh sebagian ulama, apa kalian merasa aman dari sosok yang menguasai langit? Bukan berarti Allahnya ada di langit. Menguasai langit maksudnya. Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Terjemahan depan, istawa bersemayam. Bersemayam sama dengan duduk. Allah duduk di arsy. Itu bertentangan dengan akidah yang tadi kita sebut. Karena Allah mukhalafa lil hawadis. Beda dengan makhluk. Kalau Allah di arsy duduk sama dengan kita. Butuh sama tempat. Bergantung sama tempat. Mustahil. Berarti kalau ada ayat Ar-Rahman 'ala arsy istawa, maknanya bukan duduk dalam arti cek begitu. Bukan. Kalau mengacu pada mazhab Ahlus Sunnah, mazhab tafwid, ditanya apa makna istawa? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Itu ayat mutasyabihat, nu'minu biha kama ja'at. Kita beriman sebagaimana dia datang. Allah bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kita harus beriman bahwa Allah istawa. Mazhab tafwid. Mazhab ta'wil mengartikan istawa bukan maknanya duduk, tapi istaula, artinya menguasai arsy. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak hanya berpaku pada teks suci, tapi juga menggabungkan dengan akal. Ada dalil akli, dalil nakli. Kalau Allah dikatakan ada di arsy, soalnya begini Pak, konsekuensinya serius. Kalau Allah ada di arsy, satu, dia bergantung sama tempat dia berada. Namanya arsy, ya kan? Dan itu bertentangan dengan kesucian Allah. Masa Tuhan butuh sama tempat? Kedua, arsy adalah makhluk. Makhluk artinya tadinya nggak ada, kemudian ada. Sementara Allah tidak memiliki awal. Arsy ada awalnya. Arsy, langit, bumi ada awalnya. Allah tidak ada awalnya. Mustahil. Sesuatu yang tidak berawal bertempat pada sesuatu yang berawal. Itulah metode yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di samping sekali lagi mengacu pada wahyu, pada ayat Al-Quran, pada teks, tapi juga menggabungkan dengan rasionalitas atau akal. Karena akal yang tepat mustahil bertentangan dengan ajaran akidah yang benar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.